Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya sangat mendoakan teman-teman semua sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Di sore yang indah ini, teman-teman, ini adalah video pertama saya tanpa kacamata setelah saya melakukan operasi lasik. Akhirnya saya nggak butuh lagi kacamata nih teman-teman. Saya sudah pakai kacamata sejak SMA. Terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendoakan yang baik-baik untuk saya. Amin. Hari ini kita ngebahas apa nih? Baik. Ini adalah bahasan mengenai karma bagi orang-orang yang suka nawar. Orang-orang yang suka diskonan, ya. Pemburu oleh-oleh, minta oleh-oleh, ikut nebeng ya, dan sebagainya. Siapa tahu Anda punya kenalan-kenalan seperti ini di tempat kerja, di lingkungan berkeluarga ya mungkin, atau teman-teman Anda ada saja tuh yang kalau kita bepergian, bukannya nanya kabar kita, happy atau enggak ya, selamat atau enggak, yang ditanya itu ada oleh-oleh enggak, minta oleh-oleh. Pas ulang tahun bukannya ngasih hadiah, malah minta traktir. Kerjaannya misalnya ya setiap berangkat kerja nebeng melulu, atau kalau ada perlu pinjam motor melulu misalnya seperti itu. Biasanya nih teman-teman ya, biasanya mohon maaf banget ibu-ibu ibu-ibu ini orang-orang yang jiwa sistem nawarnya sadis. Nawarnya itu sampai setengah harga. Baik teman-teman, ketertarikan saya membuat video ini adalah pengalaman pribadi ya. Dihubungi oleh beberapa tokoh yang kayaknya sih Anda pasti tahu gitu. Beberapa orang ini cuman saya nggak mau nyebutin namanya ya. Karena beliau ini aktif membuat kelas-kelas teman-teman ya. Membuat kelas-kelas online gitu. Dan juga mungkin konsultasi sudah pastilah ya. Dari kelas-kelas ini, beberapa orang-orang ini ya, itu membuat kelas kaya raya. Jadi gimana dengan amalan-amalan ritual agama tertentu ya, dari mulai bangun tidur harus melakukan kegiatan aktivitas agama apa gitu ya. Misalnya bangun pas menjelang dini hari gitu ya, bangun pas menjelang subuh, kemudian aktivitasnya apa sampai dia tidur lagi. Ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebagai amalan penarik rezeki. Diharapkan dengan amalan-amalan tersebut nanti rezekinya berlimpah teman-teman. Ada transferan lah, hutangnya lunas dengan sendirinya lah, bisnisnya lancar lah, dan sebagainya. Itu jualan beliau di kelas-kelasnya ya. Tapi anehnya beliau japri saya bilang bahwa sebetulnya beliau sendiri tidak seperti itu, belum mencapai seperti apa yang beliau ajarkan. Jadi beliau sendiri hampir jarang sekali punya uang cash ya, karena beliau modenya hutang tuh masih banyak gitu loh, dan tidak sanggup membayar. Makanya beliau japri ke saya, pengen tahu apa sih amalan-amalan yang bisa beliau lakukan agar beliau bisa tidak lagi kekurangan ya, tidak lagi seperti ini. Apa hubungannya cerita beliau dengan saya? Karena begitu beliau tertarik ingin mempelajari cara yang memperbaiki hidupnya lah ya. Saya utarakan bahwa ilmunya ini harus berbayar. Tentu ada alasannya kenapa harus berbayar ya. Tentu ada alasannya kenapa harus berbayar. Bukan tentang mata duitan, bukan tentang seseorang mengajarkan itu harus komersil, tidak seperti itu ya. Itu nanti bisa saya jelaskan lebih jauh lagi. Biasanya ya untuk sekarang kan kelasnya itu updating memori DNA ya, dimana tujuannya adalah kita membayar karma. Intinya sih itu ya, kelasnya adalah tentang membayar karma. Nah, si kelasnya ini memang sebetulnya suka ada nih dari maksimal 10 orang. Dari 10 orang ini selalu ada yang saya gratiskan memang gitu ya. Nah, tetapi untuk yang beliau ini sebagai orang yang hebat ya, coach begitu, saya tidak gratiskan, jadi saya tetap harus membayar gitu ya. Bahkan saya kasih keringanan, silahkan bisa dicicil seumur hidup bebas, mau dibayar kapanpun terserah.
silahkan ya gitu. Nah, beliau tetap alasannya ya karena nggak punya uang. Kalau dia berhutang lagi ke saya, dengan ikut kelas lalu berhutang lagi, hutangnya nambah gitu ya. Nah, di sini dengan beliau ingin kelasnya gratisan, nggak mau bayar, ini yang akan jadi korelasi dengan materi hari ini teman-teman. Apakah korelasinya? Oke. Teman-teman, di tatanan alam semesta, semua orang sudah punya jatah tabungan amalan karmanya masing-masing, ya. Di sini tuh sudah ada karma baik, karma buruk. Juga dalam kurikulum kehidupan seseorang ada jatah takdirnya, ada jatah nasibnya. Oke? Nah, kalau orang itu terlalu banyak mengambil di alam semesta, maka tabungan si saldo jatahnya itu lama-lama habis dong. Teman-teman bisa pahami ini lebih dalam lagi ya, begitu banyak teknik, begitu banyak cara yang diajarkan oleh saya di video sebelumnya mengenai, kalau tidak salah, siasat tabungan alam semesta ya. Bisa teman-teman simak tuh di situ. Gimana caranya membuat karma baik, amalan-amalan baik bahkan tanpa uang. Ini cocok sekali bagi Anda yang ingin menaikkan energi sehingga Anda tidak tekor energi. Kenapa? Karena ketika Anda selalu minta gratisan, minta diskonan, menawar ya. Ini Anda sedang menarik jatah saldo Anda sendiri di alam semesta, sehingga lama-lama Anda defisit, Anda lama-lama tekor. Jadi bagi para pelaku yang suka minta gratisan, suka nawar, ya, suka minta oleh-oleh, suka nebeng, suka ditraktir, Anda sedang membangkrutkan diri Anda. Gitu. Nah, uniknya dari pembayaran karma bagi para pelaku yang suka diminta diskonan ini, teman-teman, ini alam semesta ini kan punya tatanan cara dia menjalankan alam semesta ini tetap seimbang ya. Di lingkungan dualitas tetap seimbang. Jadi, cara-cara dia mengkonversi dari pengambilan jatah karma baik kita di alam semesta ini, itu unik. Jadi tidak lagi kita berpikir misalnya karena saya suka minta traktir orang, maka nggak heran dong kalau orang juga sering minta traktir ke saya, misalnya seperti itu. Nggak selalu. Karena saya suka nebeng motor punya orang, atau bahkan saya suka pinjam motor sama orang gitu ya, maka kalau suatu saat aku punya motor, ditebeng orang juga it's okay dong, nggak selalu. Pembayaran alam semesta ini bisa terkonversi menjadi mekanismenya itu macam-macam. Misalnya rumah tangganya ruwet, ya, benda-benda elektronik yang ada di rumah dengan benda digital mudah rusak, anaknya rewel, gampang sakit, kemudian pekerjaannya sulit mencapai target misalnya. Ini salah satunya nih teman-teman. Jadi nggak melulu kita makan cabai pedas. Konversi alam semesta itu tuh bisa beda teman-teman. Makanya karma bagi para pelaku pemungut ya, pengambil paksa dari orang-orang yang suka minta diskonan ini, teman-teman, hidupnya itu tidak akan semakin membaik. Harapan dia kan dengan minta diskonan, dengan menawar ya, dengan minta-minta, itu kan dia ingin dengan effort, dengan modal sekecil-kecilnya, ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Padahal alam semesta nggak bisa disiasati, nggak bisa ditipu, nggak bisa diakalin. Alam semesta ya hukumnya, hukum alamnya ya, sunatullahnya, memang sudah seperti itu. Jadi semakin dia bersiasat, semakin dia berstrategi untuk mengurangi pendapatan agar kehidupan keuangannya semakin membaik misalnya, semakin dia akan kesulitan keuangan. Karena di mana dia melekat kepada materi, dalam hal ini misalnya uang ya. Jadi saya sarankan kepada Anda, kalau ada kehidupan Anda yang mungkin kok ada saja sialnya ya, ada saja yang gak enaknya, ada aja kurangnya. Nah, jangan-jangan saldo semesta Anda itu berkurang karena Anda selalu mengambil dari alam semesta. Nah, mulai dari sekarang, mulai itu semua dikurangi teman-teman, ya, mulai bisa dikurangi, mulai beralih ke mode memberi.
ya. Ada teman ulang tahun, jangan minta traktir, kasih hadiah. Terbiasa suka pakai motor orang ya, entah nebeng, entah pinjam. Ketika orang itu mau servis motor, ikut patungan dong. Atau misalnya pas gajian, Anda juga ikut bayar untuk bayarin bensinnya dong, bayarin pajaknya dong, misalnya patungan, kayak begitu ya. Kalau nggak penting-penting amat, ya misalnya Anda bukan membeli tanah, bukan membeli mobil mewah misalnya ya, janganlah sampai apa ya, nawar gitu ya. Kalau nawar misalnya ya pasti acara-acara tertentu aja kalau nawar ya. Jadi ketika Anda sudah melayakkan diri Anda bahwa Anda bisa mencukupi kebutuhan Anda tanpa harus menawar, maka alam semesta juga akan menganggap diri Anda layak. Sehingga ketika Anda ada keinginan, alam semesta tidak akan menawar-nawar waktu, tidak akan menawar-nawar kualitas seperti apa yang ingin dibutuhkan kebutuhannya untuk Anda. Jadi Anda sedang mengajari alam semesta untuk membuat layak dipenuhi segala kebutuhannya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai karena kita pengen dari dari usaha sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kita malah mencelakakan diri sendiri. Termasuk kepada beliau-beliau yang japri saya ingin kelas gratisan untuk kehidupannya yang lebih baik, itu tuh nggak bisa, kontradiktif. Ingin hidupnya berkelimpahan, dia sendiri mentalnya kekurangan. Karena kurang, makanya minta gratisan, minta diskonan. Makanya saya prihatin kalau ada yang mengaku beliau ini healer, beliau ini terapis, ingin ikut kelas saya, apakah kelas offline ya dalam bentuk bertemu begitu, atau kelas online via Zoom, ingin misalnya gratisan, ingin misalnya diskon 50%. Ini saya nggak ngomongin hal itu memalukan ya, bukan. Tetapi berarti dia nggak paham adab dalam berilmu, adab dalam berenergi. Jangan ngaku healer kalau begitu. Jangan ngaku terapis kalau begitu. Jangan mengaku coach kalau begitu. Begitu ya teman-teman. Silahkan mereview lagi kehidupan Anda. Dan kalau masih ada lingkungan Anda yang masih suka meminta-minta, ya, suka menawar-nawar dan sebagainya, mulai dari sekarang perlahan jauhi. Perlahan jauhi. Mereka adalah lintah yang akan terus menggerogot kehidupan Anda sehingga Anda akan jauh dari kesejahteraan hidup Anda. Begitu ya? Oke. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.